Dilansir FC Internews, Inter telah mengumpulkan total 87 poin di Serie A pada tahun 2023, unggul dari semua tim lainnya, termasuk juara Italia Napoli yang tahun lalu terhenti di angka 77 poin. Di era 3 poin per kemenangan, hanya pada 2 kesempatan lainnya Nerazzurri berhasil mengumpulkan poin lebih baik, yaitu pada tahun 2021 dengan 104 poin dan tahun 2007 dengan 72 poin. Sky Sport membenarkan bahwa Juventus memiliki ketertarikan yang nyata terhadap Thiago Jallo yang telah didekati oleh Nerazzurri. Untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan, diperlukan investasi untuk mendapatkannya di bursa transfer Januari ini. Menurut Gianluca Di Marzio, Inter telah bergerak terlebih dahulu untuk mendapatkan Jallo, namun Juventus akan segera membelinya. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memahami apakah Juventus akan mampu menyalip Inter atau tidak. Inter sedang mempertimbangkan untuk menjual Stefano Sensi yang kontraknya berakhir pada akhir Juni nanti di bursa transfer Januari ini. Menurut informasi dari Sky Sport, mantan klubnya, Sassuolo akan melakukan survei untuk memahami situasi Sensi di Nerazzurri. Dilansir FC Internews, Inter telah memenangi 4 laga kandang terakhirnya di Liga tanpa kebobolan 1 gol pun. Nerazzurri berpeluang besar meraih 5 kemenangan kandang berturut-turut saat mereka melawan Hellas Verona nanti, sekaligus mencatatkan 5 clean sheet laga kandang di Serie A untuk pertama kalinya sejak periode antara September dan Desember tahun 2018 saat Inter dilatih oleh Luciano Spalletti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak ada kontrak yang ditandatangani antara Inter dan Zielinski, melainkan hanya kesepakatan lisan antara kedua pihak. Namun, yang perlu dipahami adalah apakah kesepakatan lisan itu masih berlaku setelah jendela transfer musim dingin ini atau tidak. Zielinski tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Napoli, namun staf transfer Inter tahu bahwa apapun bisa terjadi di bursa transfer, termasuk tawaran di menit-menit terakhir, bahkan di bulan Januari ini. Meski demikian, Zielinski ingin tetap bertahan di Italia sehingga Nerazzurri tidak takut dengan kembalinya minat dari Arab Saudi. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Tajon Buchanan bukan hanya sekedar gelandang serba bisa, dia juga kemungkinan besar akan menjadi penyerang tambahan jika diperlukan, seperti Ivan Perisic. Itu adalah sebuah ide yang pada akhirnya harus dikonfirmasi ketika Buchanan mulai berlatih bersama Simone Inzaghi. Buchanan harus menyelesaikan kematangannya dan memiliki ruang untuk dibentuk secara definitif. Yang pasti, dia harus berkembang dalam fase bertahan, dia akan memiliki guru yang sangat baik di staf Simone Inzaghi. Dilansir FC Internews, Kapten Lautaro Martinez sejauh ini telah mencetak 5 gol ke gawang Hellas Verona di Serie A. Hanya melawan Lazio dengan 6 gol, Salernitana dan Cagliari dengan 9 gol yang lebih baik. 4 dari 5 gol yang tercipta ke gawang Hellas Verona dicetaknya dalam 3 pertandingan terakhir, di mana dia juga memberikan assist. FC Internews mengabarkan bahwa rekor yang sangat positif tercatat untuk Inter saat mereka melawan Hellas Verona. Dalam 64 pertandingan sebelumnya antara kedua tim di Serie A, Nerazzurri memenangkan 39 pertandingan, 4 kekalahan dan 21 kali imbang. Dengan kata lain, Nerazzurri telah memenangkan 61% pertandingan yang dimainkan melawan Hellas Verona di Serie A. Surat kabar Turki Fotomak melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir ada pembicaraan setengah serius dan setengah bercanda tentang kemungkinan kembalinya Mauro Icardi ke Nerazzurri. Inter sedang mencari seorang striker mengingat sedikitnya kepastian yang ditawarkan oleh lini depan dengan pengecualian 2 starter Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara itu, Real Madrid juga mengincar Icardi.
Namun, saat ini Galatasaray belum membuka kemungkinan melepas strikernya itu. Sky Sport melaporkan bahwa Anthony Martial yang kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2024 yang juga dikaitkan dengan Nerazzurri sebagai calon pemain baru berbiaya rendah untuk musim depan akan memperbaharui kontraknya dengan Manchester United dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini secara efektif menghapus nama Martial di bursa transfer. Jurnalis Sky Sport, Luca Marchetti mengatakan, dengan kedatangan Buchanan, Inter praktis telah menutup kampanye penandatanganannya. Kebutuhan telah terpenuhi, Buchanan tiba untuk menggantikan Cuadrado. Jadi, apa yang telah dilakukan pada musim panas lalu telah terkonfirmasi, termasuk jumlah penyerangnya. Hakan Calhanoglu kepada Sport Mediaset mengatakan, saya telah menolak tawaran dari Arab, saya memutuskan untuk tidak pergi karena saya mencintai Inter. Saya berterima kasih kepada Ausilio karena dia tahu apa yang saya pikirkan, ketika tawaran itu datang, saya katakan kepada klub, Anda yang memutuskan. Uang tidak selalu segalanya, hal terpenting bagi saya adalah merasa penting, dan itulah yang saya rasakan di sini. Ambisi saat ini adalah memenangkan sesuatu yang penting bersama Inter. Antara Scudetto dan final Liga Champions lainnya, saya memilih yang pertama. Saya suka cara Simone Inzaghi berbicara dengan kami para pemain, dia selalu ingin menang dan marah ketika kami sedikit menyerah dalam latihan, dia punya hasrat dan kebencian. Selain dari sisi olahraga, dia juga punya hati yang besar, dia tenang, Anda bisa berbicara tentang apapun dengannya. Dia juga berkembang, kami telah menyatukan sesuatu yang penting. Francesco Colonese kepada Tutto Mercato Web berbicara mengenai kemungkinan kepindahan Piotr Zielinski ke Nerazzurri dengan mengatakan, Zielinski adalah gelandang yang lengkap, gelandang yang bermain bagus baik di lini depan maupun di lini pertahanan. Lini tengah Inter sudah sangat kuat, dan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan Zielinski. Jan Bisek masih muda, dia bisa beradaptasi dengan posisi yang lain. Darmian adalah pemain yang sangat saya sukai. Dengan Simone Inzaghi, para bek juga bergerak maju, permainan Simone Inzaghi sangat modern. Pertahanan 3 bek kembali populer karena telah dipahami bahwa dengan 3 bek, penderitaan akan berkurang. Tidak mudah menemukan striker yang cocok untuk Inter. Saya pikir, Inter harus menemukan pemain seperti Muriel. Sanchez tampil kurang dari yang seharusnya, Arnautovic tidak cukup buruk, alternatif yang sangat saya sukai adalah Muriel. Simone Braglia kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Allegri dan Simone Inzaghi adalah pelatih yang memiliki prestasi besar atas hasil yang diperoleh, namun untuk alasan yang berbeda. Allegri jauh lebih berpengalaman, tapi Simone Inzaghi punya kelebihan dari sudut pandang kemanusiaan. Tentu saja pujian juga harus diberikan kepada mereka yang mengeluarkan pemain-pemain yang tidak menjaga keutuhan grup. Pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers mengatakan, saya sangat senang dengan Oristanio, dia selalu melakukan perannya di lapangan. Mungkin hanya saat melawan Inter dia tidak terlihat 100%. Oristanio adalah pemain yang luar biasa, pria yang penuh tekad dan tahu apa yang dia inginkan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa peresmian Tajon Buchanan tertunda karena harus menunggu dokumen yang dikirim dari Brugge dan waktunya sedikit lebih lama. Hari ini kita akan menerima kata-kata pertama Buchanan yang akan mampir ke Appiano Gentile untuk bertemu dengan rekan satu timnya dan melihat fasilitasnya. Masih harus diputuskan apakah Buchanan akan berada di tribun penonton Inter Verona atau tidak. Sementara itu, konsulat Italia di Brussels sedang menunggu izin tinggalnya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Lautaro Martinez dan Di Marco telah pulih dari masalah ototnya, mulai besok mereka akan kembali ke grup, dan siap menjadi bagian dari tim yang akan menghadapi Hellas Verona.
Sementara itu, Dumfries dan Pavard kini sudah mendekati performa terbaiknya. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa transfer pinjaman Agoume dengan hak beli ke Sevilla kini tinggal selangkah lagi. Negosiasinya berjalan dengan baik dan mungkin akan segera berakhir. Sementara itu, Sensi juga bisa meninggalkan Nerazzurri pada bulan Januari ini. Kontraknya akan habis pada akhir Juni mendatang dan tidak akan diperpanjang. Oleh karena itu, Nerazzurri ingin menjualnya di bursa transfer Januari ini untuk mendapatkan uang seminimal mungkin dalam beberapa minggu ke depan. FC Internews melaporkan bahwa jika Inter menjual Agoume dan Sensi, Inter tidak akan melakukan intervensi di lini tengah untuk menggantikan kedua pemain tersebut. Mereka berencana memasukkan pemain yang dibesarkannya sendiri ke skuad utama yaitu antara Alexander Stankovic, Ebenezer Akinsanmiro dan Isiaka Kamate. Dilansir DAZN, manajemen Nerazzurri telah mengincar gelandang Napoli, Piotr Zielinski yang kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2024 dan masih sangat jauh dari perpanjangan kontrak dengan Napoli. Tawaran manajemen Inter kepada pemain tersebut adalah kontrak 3 tahun dengan opsi dan gaji 3,5 juta euro plus bonus per musim. Nerazzurri bergerak dengan waktu yang tepat dan argumen yang ideal untuk mendapatkan jawaban ya dari pemain asal Polandia tersebut. FC Internews melaporkan bahwa Direktur Olahraga Ternana, Stefano Capozzucca telah menelepon manajemen Inter untuk mengonfirmasi ketertarikannya pada Franco Carboni yang tidak mendapat tempat di Monza dan sudah memutuskan pindah untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Ternana siap merekrutnya dan mereka juga sudah mendapatkan ya dari Franco Carboni. Kini, Ternana hanya membutuhkan persetujuan dari Nerazzurri dan pengalaman baru di Serie B akan dimulai bagi Franco Carboni. Dilansir FC Internews, striker milik Inter, Eddie Salcedo yang saat ini dipinjamkan ke Eldense menjadi salah satu pemain yang paling dicari di bursa transfer Januari ini. Tidak hanya tim Serie B seperti Lecce dan Ternana, Alcorcon dan klub Mirandes yang bermain di divisi Segunda juga memantau Salcedo. FC Internews melaporkan bahwa agen Lucien Agoume, Djibril Niang sudah berada di Milan. Saat ini dia sedang melakukan pertemuan dengan manajemen Nerazzurri dan kerangka pasti untuk transfer Agoume akan segera tercapai. Baik opsi Sevilla maupun opsi Marseille tidak ada masalah bagi Nerazzurri, semuanya terserah pada pilihan Agoume. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Buchanan akan berada di Milan hari ini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Nerazzurri. Namun, masalah birokrasi memperlambat masuknya Buchanan ke dalam skuad Inter. Oleh karena itu, Buchanan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Hellas Verona, debutnya ditunda ke pertandingan melawan Monza pada tanggal 14 Januari. Portal Argentina, El Crack Deportivo melaporkan bahwa Nerazzurri siap membayar klausul pemutusan hubungan kerja untuk pemain Boca Juniors, Christian Medina, yang dipuji langsung oleh Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti dalam beberapa pekan terakhir. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dalam 3-4 bulan, pelatih Simone Inzaghi dan stafnya telah melakukan pekerjaan luar biasa terhadap Jan Bisek. Semuanya terlihat di lapangan, Jan Bisek bisa bertahan dan bisa membantu serangan dengan sangat baik. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa selain Ternana, Lecce juga mengincar pemain Inter Eddie Salcedo yang saat ini dipinjamkan ke klub Eldense yang bermain di divisi Segunda Spanyol. Masuknya Lecce dalam perburuan Salcedo bisa menjadi penentu.
Riccardo Trevisani kepada Radio Serie A mengatakan, "Saya tahu bahwa Inter tertarik untuk merekrut Tajon Buchanan. Namun, saya pikir, di bursa transfer Januari ini, Inter lebih membutuhkan seorang striker daripada pemain sayap karena tanpa Lautaro Martinez, permainan menjadi kurang menyenangkan, gol-golnya hilang dan Marcus Thuram juga tampil buruk tanpa Lautaro." Agen ahli olahraga, Beppe Galli kepada Sport Italia berbicara tentang penghapusan keputusan pertumbuhan dengan mengatakan, tim-tim Italia memiliki pemain muda yang kuat, pembibitan bekerja dengan baik, dan kita perlu mempercayai anak-anak ini. Borja Valero kepada DAZN berbicara tentang kemungkinan Inter membuka siklus baru dengan mengatakan, harus ada kondisi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan panjang. Jika mereka menjual banyak pemain setiap tahun, maka mereka akan kesulitan. Namun, jika kondisi ekonomi mereka normal, maka hal itu sangat mungkin terjadi. Inter dan Marotta sangat pandai mengambil peluang di bursa transfer. Pelatih Bologna, Thiago Motta dalam konferensi pers mengatakan, Fabian sebagai wakil Ferguson, dan Ferguson juga bisa menjadi wakil Fabian. Ferguson bermain sejauh ini karena dia pantas mendapatkannya, Fabian juga melakukannya dengan baik karena dia berlatih dengan baik. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Di Marco dan Lautaro akan tersedia untuk pertandingan Inter versus Hellas Verona. Jika pelatih Simone Inzaghi harus memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi starter, Simone Inzaghi akan memilih Lautaro, mengingat Di Marco memiliki alter ego yang sangat baik dalam diri Carlos Augusto. Sementara itu, Pavard sudah siap dan Calhanoglu juga sudah pulih dari demamnya. Bagi Pavard, ini akan menjadi starter pertamanya setelah 2 bulan sejak Atalanta Inter. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Lautaro Martinez selangkah lagi untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Tapi peresmiannya tidak akan terjadi sebelum pertandingan melawan Hellas Verona. Namun, penundaan ini tidak mempengaruhi substansi kesepakatan yang telah dicapai mengenai poin-poin penting. Pengumuman resminya akan diumumkan di akhir bulan ini. Mkhitaryan kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, kami dan Juve, jangan menyebutnya duel, melainkan perlombaan bertahap di mana kami selalu bermain melawan tim yang berbeda. Tujuan bagi kami sudah jelas, kami menginginkan bintang kedua. Kata-kata Allegri merupakan strategi untuk memberi tekanan pada kami dan Milan, mereka juga mengincar gelar. Kami sudah banyak berubah, saya merasakan iklim positif yang sama di ruang ganti dan mentalitas kemenangan yang sama. Kekuatan Inter terletak pada fondasi yang kokoh, dibandingkan musim lalu, musim ini kami telah membuat lompatan dalam kedewasaan. Frattesi sangat kuat, dia akan menjadi pilar Inter di masa depan. Mengenai perpanjangan kontraknya, Mkhitaryan mengatakan, ini adalah rumah dan saya senang tinggal di sini. Saya akan bertahan sampai saya berusia 37 tahun, saya akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kesegaran ini. Saya telah berada di klub-klub besar Eropa, dan saya dapat mengatakan bahwa Inter juga berada pada level itu. Lautaro sudah menjadi kapten sejak tahun lalu, dalam artian pemimpin dan kekuatan pendorong. Masing-masing dari kami harus seperti dia, seorang titik acuan dalam setiap pertandingan. Di Liga Champions, kami bisa kembali ke final dan memenangkannya.